Saya Anwari dan ini Papan Tulis. Selama pandemi ini kita stay home untuk kebaikan kita bersama. Kita kangen untuk keluar melihat suasana yang berbeda karena secara dasar kita suka bergerak. Suka bergerak untuk melihat dan mendapat cerita. Naik kendaraan pribadi atau umum untuk berpindah-pindah tempat dengan cerita yang sengaja kita cari atau tidak sengaja kita dapatkan dalam perjalanan. Kita rindu itu dan kita tahan dulu semua itu. Tapi memang benar kita sering mendapatkan banyak cerita tak terlupakan ketika di perjalanan. Saya kemana-mana sebelum pandemi suka naik kendaraan umum dalam kota maupun antar kota. Mungkin di antara kita juga punya hal yang sama. Entah kenapa ketika naik kendaraan umum, ada saja cerita yang bisa kita relate dengan pengalaman kita. Sesuatu yang kita alami dan atau sedang kita pelajari. Episode kali ini sebenarnya bisa jadi dikatakan berawal dari cerita ketika saya pergi ke Semarang dari Yogyakarta dengan bus trayek dari Terminal Jombor ke Terminal Terboyo Semarang. Perjalanan ini sebelum pandemi muncul kira-kira pertengahan Januari yang lalu. Seperti biasanya ketika kita naik bus trayek antar kota, begitu masuk bus kita bisa memilih kursi. Dan waktu itu saya memilih barisan kedua dari belakang kursi Pak Supir. Alasannya karena nyaman saja. Tepat di depan saya waktu itu ada keluarga muda, bapak, ibu, dan anak. Si anak kira-kira usia 5 tahun, usia anak teman kanak-kanak. Dari tampilannya keluarga muda ini, si bapak dan si ibu sepertinya dari kalangan kelas menengah baru dan punya background pendidikan tinggi. Bisa saya katakan terkadang kita bisa lihat sekilas cara seseorang berbicara, pilihan kata yang mereka gunakan untuk mengetahui orang tersebut punya background pendidikan tinggi. Jadi ketika bus jalan kira-kira 15 menit dari jam keberangkatan, si bapak dan ibu ngobrol tentang urusan pekerjaan di kantor dan si anak agak sedikit rewel. Si ibu kemudian memberi si anak HP dengan video lagu anak-anak berbahasa Inggris. A for Apple. Si anak mulai tenang. Begitu lagu selesai, ia putar kembali. Begitu terus sampai beberapa kali. Kemudian si anak sepertinya mulai sedikit bosan lalu memanggil ibunya dan bertanya, "Ini kenapa kok A for Apple terus, Bu? Di sekolah A for Apple. Di samping rumah dan sekolah kan tidak ada pohon apel, Bu." Lalu si ibu menjawab, "Besok kita jalan-jalan lihat pohon apel." Sepertinya si ibu tidak ambil pusing pertanyaan si anak, karena si ibu dan si bapak terdengar dalam perbincangan yang agak serius tentang apa yang terjadi di kantor mereka. Tetapi apa yang diucapkan si anak tentang A for Apple dan tidak ada pohon apel di sekitar rumah dan sekolah dapat kita lihat sebagai satu fenomena yang sering kita lupakan dalam praktik pendidikan dan pengajaran. And we take this phenomenon for granted. Cerita si anak ini mirip dengan apa yang diceritakan oleh Chika Ezeanya Esiobu, seorang indigenous knowledge expert dari Niger Republic, dan ia pernah mengaitkan fenomena A for Apple ini sebagai bentuk tidak adanya perubahan kurikulum secara signifikan. Yang ia maksud adalah dari dahulu ketika ia masih kecil sampai anaknya masuk sekolah, A ya untuk apel. Sebuah analogi tentang kenyataan bahwa praktik pendidikan dan pengajaran majority itu menunjukkan kurangnya pengenalan kepada siswa akan apresiasi keadaan lingkungan sekitar dan rasa ingin tahu, to explore more in order to add value. A for Apple cocok untuk mereka yang bisa melihat apel sebagai bagian kehidupan mereka sehari-hari, tetapi tidak bagi mereka yang tidak memiliki akses akan buah apel. Di sini adalah A for Apple is just for an analogy.
Melalui sebuah pidato singkat tahun 2017, Shika sendiri juga menambahkan cerita tentang bagaimana pendidikan formal tidak mengenalkannya akan apresiasi lingkungan di mana ia tumbuh. Ceritanya, ketika ia mendapatkan tawaran sebagai konsultan untuk Bank Dunia Regional Afrika dan menjadi bagian dari tim Satgas pembangunan sistem irigasi beranggaran jutaan dolar Amerika di Niger Republic. Dalam perjalanan tugas itu, ia melihat bahwa proyek yang diusulkan tidak sesuai dengan keadaan alam dan kultur pertanian masyarakat yang ada. Dia tahu itu karena dia berasal dari tempat tersebut atau negara tersebut. Oleh ketua tim, ia pun dipersilahkan untuk mencari data dan keadaan yang ada. Ia pun kembali dan menilik kembali praktek pertanian yang dilakukan oleh masyarakat lokal bertahun-tahun lamanya. Dan ketika di proses menilik kembali itu, ia menemukan bahwa ada satu sistem irigasi yang sebenarnya sudah dipraktekkan oleh masyarakat lokal dahulu, yang sebenarnya juga lebih cocok untuk digunakan sebagai proyek pembangunan sistem irigasi. Ia pun bertanya, mengapa saya sudah belajar tentang sistem pertanian selama bertahun-tahun di negara saya sendiri dan lanjut di negara orang lain, tetapi tidak tahu ilmu yang sudah dipraktekkan oleh pendahulu-pendahulu saya. Ia pun merasa terbodohi dan merasa dipisahkan dari ilmu lokal oleh pendidikan formal yang ada. Dan benar tidak, kita sering merasa dan menemukan bahwa kita kesulitan menghubungkan atau lebih tepatnya to reconcile antara realitas sekitar dengan pendidikan formal yang dari kecil kita terima. Bahkan kita sering melihat krisis identitas setelah menerima pendidikan formal. Kita terkadang melihat remeh realitas sekitar, atau kita sering melihat masyarakat sekitar dengan strata pendidikan formal lebih rendah dengan disrespect. Kita sering memiliki kesabaran atau lebih tepatnya rasa passion juga yang kecil terhadap apa yang ditawarkan oleh realitas atau keadaan lingkungan sekitar kita. Yang pertama yang kita temukan adalah bahwa sebagian besar pendidikan formal dasar yang kita praktekkan adalah sangat eksklusif. Eksklusif dalam hal ini kurikulum dan materi yang diajarkan, kurikulum dan materi yang diajarkan masih mengadopsi model berpikir sekolah untuk komoditi tertentu, layaknya zaman awal industrialisasi. Kurikulum dan materi dibuat seragam, kesempatan untuk mengenalkan peserta didik untuk mengapresiasi lingkungan sekitar dan membangun rasa ingin tahu dari lingkungan sekitar yang ada, itu hampir tertutup. Karena kurikulum yang sangat eksklusif, tertutup dan diseragamkan, yang tidak mengizinkan hal itu. Yang saya maksud adalah hal untuk mengenalkan peserta didik untuk mengapresiasi lingkungan masyarakat sekitar. Eksklusivitas pendidikan yang kita praktekkan menuntun kita pada yang kedua, yaitu praktek dikotomi pendidikan dan pengajaran formal. Dan kondisi ini benar-benar terasa. Kita sudah membicarakan beberapa hal di episode sebelumnya, seperti ada mata pelajaran superior dan mata pelajaran inferior, akademik dan non-akademik, yang sebenarnya bisa kita kaitkan dengan dikotomi pada pendidikan dan pengajaran formal. Kita sering merasakan di sekolah dasar dan menengah dahulu, merasa sangat asing dengan konsep yang diajarkan di sekolah, karena tidak pernah kita temui di lingkungan sekitar, di masyarakat kita tumbuh dan tinggal. Dan sering kita merasa disengage dengan mata pelajaran yang ada. Hasilnya kita menggambar aneh-aneh di buku tulis, doodling, atau mengganggu teman yang sedang berusaha keras memperhatikan dan mengikuti materi yang sebenarnya sama-sama tidak bisa relate apa yang diajarkan, atau milih tidur nyenyak kalau duduk di barisan paling belakang. Ya, praktek dikotomi dalam pendidikan sebenarnya luas dan kompleks, karena yang terkait di dalamnya adalah manusia dan lingkungan.
Kita bisa kaitkan hampir di semua bidang, tetapi di sini saya hanya memberi contoh pada materi dan praktek pengajaran yang sebenarnya juga terbentuk karena sistem, dan sistem itu sendiri juga kompleks. Tetapi ini alurnya. Dari apa yang saya pelajari dan pahami sesuai dengan background saya di bidang pendidikan. Pendidikan publik di-setup pertama kali di belahan bumi lain. Dibangun berdasarkan keadaan yang ada di sana, lalu dibawa ke belahan bumi lain, sering ditelan mentah-mentah oleh kita. Karena itu yang terlihat sempurna. Lalu kita ajarkan di sekolah tentang bagaimana manisnya dan mulusnya buah apel kepada anak didik yang belum pernah melihat langsung buah apel, apalagi memegang, menggigit, lalu mengecah perasa buah apel. Abstrak. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu mempelajari konsep yang abstrak-abstrak itu. Tetapi anak-anak punya porsi besar dalam belajar dari apa dan siapa yang ada di sekeliling mereka. Itu bagian dari anak-anak. Kita seperti merasa asing di sekolah karena mempelajari hal yang asing, yang tidak terkait sama sekali dengan kehidupan sekitar. Makanya, kita sering disengage. Kalaupun ada yang mengajarkan yang terkait kehidupan kita, itu pun sering bersifat elliptical, bukan benar-benar yang substansial. Hanya di sebagian kecil mata pelajaran yang kita ikuti. Contohnya muatan lokal, yang terkesan ditempel saja. Kita belum pernah melihat lokal benar-benar dipertimbangkan secara hati-hati sebagai satu dari bagian utama pengembangan kurikulum dan materi sekolah. Kalaupun ada, itu pun inisiatif guru atau organisasi yang melihat betapa pentingnya memasukkan nilai lingkungan dan budaya sekitar siswa untuk membangun pembelajaran yang lebih bermakna, bukan sekedar menyampaikan konsep, tes, pengumuman hasil, lalu selesai. Saya yakin kita semua setuju bahwa budaya, lingkungan, dan masyarakat sekitar anak di mana mereka bertumbuh kembang adalah bagian yang menyusun identitas diri anak. Dan itu perlu bukan hanya diintegrasikan di dalam pendidikan, tetapi benar-benar sejak awal dimasukkan dalam fondasi kerangka pengembangan kurikulum dan materi. Cara pandang ini dalam studi pendidikan menjadi salah satu fokus utama pengembangan studi pendidikan, pengajaran, dan kurikulum di masa-masa yang akan datang. Tujuannya untuk benar-benar mengapresiasi dunia si anak, sehingga mereka merasa tidak terasingkan di kelas, mampu berpartisipasi dengan aktif dan membangun nilai lebih dalam pembelajaran. Ada banyak contoh model pengajaran yang sudah dikoinkan, mulai dari culturally responsive teaching atau phenomenon-based teaching, local knowledge-based teaching, dan beberapa konsep dengan nama dan detail teknis yang berbeda yang lain. Tetapi intinya memiliki kemiripan penekanan utama, yakni apresiasi latar belakang peserta didik dalam pembelajaran. Dari banyak penelitian di bidang pendidikan dan pengajaran, beberapa model yang saya sebutkan tadi, yang intinya mencoba untuk menghadirkan background anak-anak di dalam pengajaran materi di kelas, sebenarnya model-model itu dapat mendorong perkembangan emosional, sosial, dan akademik anak. 2 tahun lalu saya pernah melihat dan belajar sedikit tentang culturally responsive sustaining framework di bidang pendidikan yang dilaksanakan di negara bagian New York, Amerika Serikat. Salah satu negara bagian yang memiliki persentase tinggi akan keragaman latar belakang siswa, baik dari bahasa, ras, budaya, dan agama. Ada catatan penting yang saya lihat tentang dampak dari pendekatan pendidikan ini. Yang pertama, pendekatan background anak dalam pendidikan itu dapat memfasilitasi anak dalam memproses materi pelajaran. Cultural knowledge and views dari anak
yang dipadukan dalam pembelajaran dapat membantu mereka dalam belajar literasi dan matematik. Kedua, dapat memotivasi dan melibatkan siswa dalam kelas karena mereka bisa menghubungkan konsep materi dengan kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, dapat membangun critical thinking dan problem solving skills. Anak-anak melihat konsep secara utuh dan membangun pertanyaan, mencari jawaban berdasarkan apa yang anak-anak alami dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, dapat membantu anak mengapresiasi siapa mereka. Ketika dunia mereka diapresiasi di materi pengajaran kelas, maka secara tidak langsung mereka akan tambah kuat untuk menghargai siapa mereka. Dan yang kelima, dapat mendorong rasa aman dan rasa saling menghargai antar siswa dengan keterbukaan dan keragaman yang siswa miliki. Poin-poin penting ini juga yang saya lihat dan sudah coba dan diraih oleh inisiatif pendidikan yang dibangun oleh Butet Manurung dengan Sekolah Rimba, yang bagi kita sudah tidak asing mendengar inisiatif pendidikan yang cemerlang ini. Yang bisa kita lihat adalah sejak 2003 dimulai, inisiatif pendidikan ini fokus memberi pengajaran reading, writing, counting bagi anak-anak orang rimba di hutan Jambi dengan tetap melihat latar belakang anak-anak orang rimba. Inisiatif pendidikan ini benar-benar menyentuh bagian lokal dari anak-anak yang bisa dikatakan jarang tersentuh oleh pendidikan publik yang kita miliki. Inisiatif yang fokus mengajarkan apa yang sudah diterjemahkan dengan keadaan lokal untuk kehidupan yang anak-anak jalani sehari-hari. Yang paling penting lagi dari kedua contoh inisiatif pendidikan di atas adalah memberi kesempatan yang lebih bagi guru untuk benar-benar bisa menyelami kompleksnya latar belakang anak itu sendiri. Dan ini bukan pekerjaan mudah. Kita tidak bisa menyerahkan semuanya kepada para pengajar di sekolah. Orang tua, masyarakat sekitar sekolah, pemerintah, dan kita juga memiliki andil penting untuk membantu guru mengajarkan hal yang otentik untuk anak-anak. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, di dalam hidupnya anak-anak ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Saya lihat ketiga tempat ini tidak bisa dipisahkan dan saling terkait satu sama lain. Tetapi alam perguruan atau yang kita kenal dengan pendidikan telah membangun sekat pembatas dari 2 tempat penting lainnya tadi, alam keluarga dan alam pergerakan pemuda atau tempat di mana anak-anak bergaul dengan teman sejawat atau dengan masyarakat. Kita tidak bisa melihatnya secara fisik, tetapi kita bisa merasakannya saat kita benar-benar berpikir akan hal itu. Kita sepertinya telah dibuat nyaman oleh dinding-dinding sekolah yang tampak sama itu, tanpa kita sadari ketika kita masuk ruang kelas, perlahan kita dipisahkan dari awal mula kita berasal dengan memakai nama pendidikan dan pengajaran. Oke, kita tahu bahwa fungsi dinding itu banyak. Tetapi yang sepertinya kita lihat, dinding sekolah itu ada unsur di mana dibangun untuk menghalangi kita mengapresiasi dari mana kita berasal. Jika yang diajarkan tidak pernah nyambung dengan budaya dan lingkungan sekitar kita. Kita bisa memilih dengan kemampuan dan skill yang kita punya untuk tetap membiarkan sekat-sekat pendidikan atau membuka selebar-lebarnya agar terbuka lagi komunikasi untuk mengenali diri sendiri dan memahami sekeliling melalui pendidikan dan pengajaran. Sekarang kita bisa menulis kembali narasi melalui episode ini
perlunya pendidikan yang mengenalkan siswa untuk mengapresiasi budaya, lingkungan, dan masyarakat mereka sendiri. Terima kasih.